Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini Bapak baik-baik, sehat berkat doa Ibu Dila. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan setiap harinya ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak, kedatangan saya hari ini nih Pak, seperti janji kita kemarin, saya ingin mewawancarai Bapak nih terkait modul 3.1 sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya sebagai guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang Pak. Jadi pada modul 3.1 ini membahas tentang cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan nih Pak sebagai seorang pemimpin. Nah, tujuan saya ke sini agar saya bisa belajar nih dari pengalaman-pengalaman Bapak karena Bapak lebih berpengalaman daripada saya. Namun sebelumnya Pak, saya minta izin karena kegiatan kita hari ini nih Pak akan direcord dan akan dipublish di YouTube. Apakah Bapak bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah jika Bapak bersedia. Baiklah Pak, karena melihat waktu juga dan kesibukan-kesibukan Bapak, jadi kita mulai aja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira selama Bapak memimpin nih di sekolah, ada nggak kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang Bapak alami? Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasinya terhadap kasus-kasus yang Bapak alami ini Pak? Terima kasih Bu Dila. Ya, Pak. Ya tentunya saya sebagai kepala sekolah di SD 10 1774 Sampali ini yang membawahi lebih dari 400 orang siswa, dan tentunya banyak ya, kadang muncul juga masalah-masalah yang seperti Ibu Dila tanyakan tersebut. Contoh misalnya masalah kehadiran siswa kita, ya kan. Nah, salah satu kasus misalnya siswa tersebut sering terlambat ke sekolah, ya kan, walaupun dia kadang datangnya agak siang. Nah, jadi untuk itu kita perlu mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang dihadapi siswa tersebut dengan mengumpulkan data, kemudian melibatkan di situ dari laporan-laporan guru, apakah anak ini memang ada masalah di rumah, ataukah mungkin dia sebelum berangkat membantu orang tuanya dan seterusnya. Nah, maka dari situlah kita tahu apa sebenarnya permasalahan anak tersebut sehingga dia sering terlambat ke sekolah. Nah, setelah kita dapat data-data dari identifikasi tersebut, makanya kita sudah dapat menentukan, oh anak ini rupanya sebelum dia berangkat ke sekolah dia terlebih dahulu membantu orang tuanya, karena orang tuanya ini masuk dalam kategori orang tua yang ekonominya di bawah rata-rata. Nah, dari situlah kita tahu permasalahan tersebut. Nah, kemudian maka kita ambil tindakan, ya kan, bagaimana mengatasinya sehingga anak tersebut tidak lagi terlambat untuk datang ke sekolah, yaitu dengan memanggil orang tuanya, kemudian gurunya. Disitulah kita berikan bimbingan dan arahan. Kita tekankan di situ bahwa anak kita ini berkewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi supaya kita berikanlah di situ pengertian solusi kepada orang tuanya sehingga anak tersebut yang akhirnya dia dapat datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Terima kasih juga. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi permasalahan kasus yang Bapak alami ini tentang kehadiran siswanya ya Pak. Jadi cara Bapak mengidentifikasinya dengan memanggil guru yang bersangkutan, guru anaknya, melengkapi data-datanya dengan bertanya kepada gurunya apa penyebabnya gitu ya Pak, baru bisa menentukan tindakan apa untuk mengatasi masalah itu ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan mengambil sebuah keputusan dari permasalahan yang terjadi tadi itu Pak? Nah, kita sebagai seorang pimpinan di sekolah kita ini tentunya kita harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Janganlah kita sembrono atau salah langkah dalam mengambil suatu keputusan tanpa mengidentifikasi masalah, tanpa mengetahui data dan fakta anak itu sendiri. Janganlah nanti anak itu kita rugikan dengan ketidaktahuan atau ketidakpedulian kita seorang pemimpin dalam mengambil keputusan karena tidak melihat apa latar belakang, apa permasalahan anak tersebut, sehingga anak tersebut nantinya
bisa lah kita harapkan sesuai dengan arahan bimbingan kita, dengan data-data yang kita peroleh tadi, baik itu dari guru, kemudian dari lingkungan kalau sudah perlu, dan yang terpenting adalah dari orang tua itu sendiri untuk mendorong bagaimana kita sebagai pimpinan, kemudian guru dan orang tua siswa juga harus ikut berpartisipasi aktif demi suksesnya atau anak-anak kita ini nanti, sehingga belajarnya dapat maksimal dan akhirnya dapat memperoleh prestasi yang baik. Oke, baik Pak. Jadi yang bisa saya ambil di sini nih, kita nih sebagai pemimpin harus bijaksana ya sebelum mengambil keputusan ya Pak. Jangan gegabah lah istilahnya ya Pak. Baik, selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, terima kasih Udila. Jadi selama ini kita selalu melaksanakan yang namanya supervisi kelas. Jadi setiap 2 minggu sekali guru-guru itu pada hari Sabtu kita kumpulkan. Disitulah kita adakan supervisi kelas, dan disitulah kita tahu permasalahan siswa-siswa kita yang sekian ratus orang itu dari guru kelas masing-masing. Dan masing-masing guru tentunya akan melaporkan apa permasalahannya, baik itu mungkin masalah program pengajarannya, penyampaian materinya, sampai dengan kehadiran siswa, permasalahan yang dihadapi oleh siswa itulah kita catat, kita dilaporkan, dan kemudian tentunya kita ambil solusi. Sebelum mengambil solusi, maka tentunya kita rapatkan, dalam suatu rapat itulah kita ambil suatu kesimpulan dan baru kita putuskan pada rapat Dewan Guru. Oke, berarti intinya tadi Bapak itu melakukan supervisi kelas nih setiap hari Sabtu tadi Bapak bilang ya. Minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali minimal ya. 2 minggu sekali. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap kasus tadi nih Pak? Nah, yang kita ambil secara yang kita anggap efektif. Nah, tentunya sebagai seorang pimpinan, kita tidak bisa sendiri mengambil suatu keputusan. Nah, inilah perlunya yang Bapak katakan tadi, kita adakan rapat supervisi, ya, semua guru-guru, baik itu guru kelas maupun guru bangsa, kita kumpulkan. Nah, disitulah permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu dari sistem belajar mengajar, kemudian juga masalah siswa dan seterusnya, kemudian ada hal-hal yang tentunya dibutuhkan oleh guru. Disitulah kita bertemu sehingga kita dapat berembuk, ya kan, kemudian kita ambil kesimpulan dan dapat kita putuskan. Jadi semua masalah itu clear dalam forum rapat atau supervisi kelas tersebut. Oke, baik Pak. Jadi ini seperti musyawarah nih ya Pak, untuk menentukan mufakat. Baik. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan nih Pak? Tantangan. Nah, memang Udila, ada juga hal-hal atau tantangan yang menjadi kasus ya, dan sangat pelik sekali. Contohnya misalnya dalam hal penentuan kenaikan kelas, ya kan. Nah, contoh misalnya siswa tersebut, ya kan, sebenarnya dia itu mampu untuk dinaikkan. Tapi kalau kita lihat dengan kehadirannya, ya kan, ini nggak mendukung. Kemudian di sisi lain lagi, ada memang siswa itu bagus, baik, rajin sekolahnya, kehadirannya, tapi dia kurang mampu. Kemudian di situ orang tuanya ngotot lah kita katakan, dia harus naik. Nah, maka untuk inilah kita pertimbangkan, kita musyawarahkan dalam forum rapat tadi oleh Dewan Guru, bagaimana sebenarnya apa yang harus kita ambil. Disitulah hasil musyawarah dari Dewan Guru dan kepala sekolah, ya kan, kita putuskan dengan mengambil data-data siswa yang selama ini dalam melaksanakan belajarnya tadi, misalnya kehadirannya, kemudian prestasinya, kemudian hal-hal lain yang menunjang seperti tingkah laku dan seterusnya. Itulah yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan suatu kasus tersebut. Dan kadang ini juga menjadi dilema, ya kan, bagaimana kalau kita tidak naikkan, bagaimana kemudian kalau kita tinggalkan juga nanti anak ini drop out, ya kan. Nah, kemudian inilah sebenarnya, ya kan,
kita naikkan anaknya misalnya dia kurang mampu, tapi kita tinggalkan nanti anaknya drop out, dia nggak mau sekolah lagi. Inilah yang menjadi salah satu dilema tantangan yang pernah kita alami di sekolah kita ini. Iya Pak, jadi ini yang saya lihat nih dari yang Bapak bilang tadi ini seperti paradigma peraturan melawan rasa kasihan ya Pak? Iya, betul. Betul. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan kasus tadi nih? Misalnya hari ini ada masalahnya ini, terus Bapak menentukan, oh nanti aja hari minggu depan akan diselesaikan masalah ini, atau gimana gitu Pak? Ada nggak jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di tempat? Mengingat kepala sekolah ini banyak sekali kesibukan, ya tentunya tidaklah setiap hari kita bisa kalaupun ada kasus kita selesaikan di hari itu juga. Namun demikian, kalaulah memang kepala sekolah itu ada waktu dan tidak berbenturan dengan tugas-tugas lain seperti rapat dan seterusnya, nah kita bisa menentukan atau menyimpulkan memecahkan suatu masalah pada hari itu juga. Nah, namun kalau misalnya kepala sekolah tidak ada waktu karena mungkin berbenturan dengan rapat atau kegiatan lain, maka kita buat janji hari apa kita tentukan dalam waktu yang tepat, cepat dan singkat, tidak memakan waktu yang lama, misalnya 2 atau 3 hari kemudian, di mana waktu setelah di situ pas sekolah ada waktu setelah kita selesaikan. Berarti lebih fleksibel ya Pak. Iya. Kalau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan mungkin dicari waktu lain gitu. Tapi kalau ada waktu langsung di tempat gitu ya Pak. Tidak, lihat situasi dan kondisinya, menyesuaikan Iya. dengan kegiatan kita, karena seorang kepala sekolah itu banyak sekali yang diurus, kemudian selain juga mungkin sebagai pimpinan di sekolah juga dia harus tugas luar, seperti misalnya menghadiri rapat di kecamatan, sampai juga di kabupaten, kegiatan-kegiatan lain yang ada di kabupaten dan seterusnya. Betul, iya Pak. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan? Nah tentunya kita sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah, kita akui begitu jumlah siswa kita yang lebih 400, ditambah lagi juga dengan guru-guru kita yang jumlahnya lebih kurang sekitar 22 orang. Nah, kita juga perlu bantuan. Di situ ada guru-guru senior yang kita tunjuk untuk menangani misalnya masalah kesiswaan, kemudian juga masalah juga antar guru dan seterusnya. Jadi itulah yang membantu Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Nah, contoh misalnya kesiswaan, kita salah satu guru senior itu Bu Ernawati. Kemudian untuk kegiatan misalnya olahraga, misalnya, ya itu tunjuk, ya kan, Pak Sudi sebagai guru olahraga di kelas 6. Kemudian untuk kegiatan misalnya keagamaan, kita juga tunjuk guru agama, di situ misalnya Ibu Stevia Suti dan seterusnya. Oke, berarti ada nih orang-orang yang mempermudah ya Pak dalam Bapak mengambil sebuah keputusan. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih, kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Kira-kira nih dari semua hal yang tadi udah Bapak sampaikan nih, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika tadi nih Pak? Nah, jadi pada Ibu Dila, ya mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa nanti menggantikan saya di sini, karena Ibu sebagai seorang guru penggerak. Makanya sebagai seorang kepala sekolah, kita itu jangan kaku. Kita itu harus fleksibel, kita itu harus mau menerima kritikan, masukan dari guru kita sebagai bawahan. Jadi walaupun nanti muaranya kepala sekolah yang memutuskan, tapi janganlah ya kepala sekolah itu sebagai seorang yang disebut dengan otoriter. Semua tergantung kepala sekolah, itu tidak benar. Jadi kita hargai pendapat guru-guru kita, karena saya yakin dengan begitu pendapat yang orang-orang yang membantu kita tadi, hasil atau keputusan yang kita ambil, saya yakin jauh lebih baik ketimbang kita hanya memutuskan seorang diri, karena kita juga perlu mengambil, mengidentifikasi, kemudian sampai dengan melihat data-data apa sebenarnya permasalahan itu di lapangan. Jadi itulah kita perlu orang-orang yang membantu kita, sehingga dari data yang kita peroleh maka bisa kita ambil kesimpulan, dan itulah kita putuskan yang terbaik, yang tidak merugikan semua pihak dan bisa diterima oleh semua, dari baik itu guru,
kemudian juga tentunya kepada siswa ini menjadi momentum untuk memajukan dari pembelajaran yang diterima siswa ke depannya. Baik Pak, jadi bisa saya ambil nih kesimpulannya nih, jadi kita sebagai pemimpin lah, kita tuh tidak boleh kaku ya Pak, harus fleksibel ya, terus nggak boleh otoriter, harus menerima pendapat guru-guru, istilahnya terbuka lah ya kan Pak, terus harus berkoordinasi, saling berkoordinasi satu dengan yang lain, dan tujuannya ini bermuara ke keberpihakan kepada murid ya Pak ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak. Jadi intinya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemajuan pendidikan, iya betul Pak. Luar biasa sekali nih Pak. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari Bapak nih sebagai pemimpin. Semoga meskipun saya saat ini belum turun sebagai pemimpin di instansi yang luas, saya masih pemimpin di kelas, pemimpin pembelajar Pak, tapi ini bisa jadi bekal saya ke depannya. Jadi pesan saya kepada Ibu Dila, selalulah belajar, belajar dan belajar, menggali sumber-sumber ilmu dari mungkin ya contoh misalnya kepala sekolah atau guru-guru senior dan sebagainya, karena ilmu itu tidak hanya kita peroleh dari pendidikan secara formal, mungkin di bangku kuliah dan seterusnya, tapi pengalaman hidup itu juga jauh lebih penting seperti itu. Terima kasih Bu Dila ya. Betul Pak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Ibu Dila. Saya sangat mengharapkan nanti setelah saya masuk kepada pura-pura bakti, mungkin 3,5 tahun lagi lebih kurang, bisa Bu Dila menggantikan saya di sekolah kita ini. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Jadi gini Bu, sesuai janji kita kemarin nih Bu, saya datang ke sini bertujuan untuk memenuhi tugas guru penggerak saya angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang tentang demonstrasi kontekstual nih Bu. Jadi di dalam guru penggerak ini ada 3 modul. Nah saat ini saya sedang menjalani satu modul 3.1. Ini modul terakhir nih Bu, 3.1. Yang judulnya ini tentang cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin nih Bu. Jadi sesuai tujuan yang mau disampaikan hari ini, saya memilih Ibu untuk saya wawancarain, dan izin Bu, nantinya kegiatan wawancara ini akan saya publish gitu ke sosial media Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Nah gini aja Bu, karena Ibu juga ada kegiatan lain, jadi kita langsung aja. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama nih Bu, kira-kira nih Ibu kan udah banyak pengalaman nih selama menjadi pemimpin. Saya ingin belajar dari Ibu, kira-kira selama Ibu memimpin ada kasus nggak atau ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika nih di sekolah Ibu? Etika tadi ya? Iya. Kasusnya ya memang di sini dengan jumlah murid yang banyak itu tentu sifat karakter anak itu beda-beda, ya kan? Memang banyak yang kami hadapi di sini, anak-anak itu pertama dia malas ke sekolah, ya kan? Malas. Sudah itu dia di sekolah itu selain dia malas, dia tidak ada minat belajarnya. Nah, kami selidiki, kami lihat rupanya itu tadi karena ada problem rumah tangga orang tuanya, ataupun orang tuanya pergi kerja pada tengah malam dan pulang pada siang hari, jadi anak tidak terawasi. Itu dia, rata-rata seperti itu. Jadi ini ke murid ya Bu, ke siswa kita nih ya, karena latar belakang keluarga juga ya kan Bu. Iya, itulah faktor ekonomi ya. terutama Faktor itu tadi. Ya, iya, pasti iya. Itu ya Bu ya. Iya, Iya, tidak Bu. terawasi sama orang tuanya. Iya ya Bu.
kira-kira nih Bu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang tadi nih, yang merupakan dilema etika tadi itu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya gitu Bu? Oh, caranya kita kan sekali seminggu ataupun 2 minggu sekali kita membuat supervisi kepada guru-guru. Kita tanyakan tentang keadaan siswanya, apa ada masalahnya, ya kan? Kita panggil, kita rapatkan kira-kira dari kelas 1 sampai kelas 6 apa masalah yang terjadi di kelas. Maka guru mengutarakan seperti yang Ibu bilang tadi. Ada juga dia tidak, salah satu juga dia tidak bisa menangkap pelajaran. Dilemanya ya kan. Nah, jadi dia banyak mengganggu kawannya. Tidak dia menangkap, tidak bisa dia apa yang disampaikan guru dia tidak bisa menangkap. Jadi dia tentu mengganggu kawannya. Kita tanya, kita selidiki kenapa dia tidak bisa menangkap pelajaran. Karena dia dari rumah pun dia tidak sarapan. Itu tadi karena kesibukan orang tuanya yang kerja tadi. Iya ya Bu. Nah, dia tidak sarapan. Ya kan, tidak cukupnya asupan gizi, jadi dia tidak bisa menerima pelajaran. Maka dia mengganggu kawannya. Iya betul itu Bu, banyak tuh terjadi kayak gitu Bu, setiap sekolah itu pasti ada. Pergi sekolah aja pun dia tidak sarapan. Kadang Tak usahakan yang untuk 4 sehat 5 sempurna. Untuk sarapan aja pun dia tidak. Iya betul. Ya kan? Nah, itu betul, dia. Betul, ya sangat mempengaruhi itu ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Tadi kan ada masalah tuh tentang siswa tadi itu yang kurang terperhatikan sama orang tuanya. Jadi kira-kira bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya nih Bu? Karena kan otomatis anak ini mengganggu pelajaran, terus nilainya pasti nggak baik ya, kurang baik gitu Bu. Bagaimana nih Bu? Iya. Dengan anak yang pertama tadi, dia tadi yang malas, yang jarang datang ke sekolah, keputusannya ataupun kita ambil kebijaksanaan dari sekolah, kita manggil orang tuanya. Memanggil orang tua ya? Iya, memanggil orang tuanya ke sekolah, apa sebab anak ini seperti ini, kita cari solusinya. Udah kita panggil orang tuanya, kita kasih pengertian sama orang tuanya, biar lebih perhatian orang tuanya sama anak. Untuk kasus kedua, dia tidak fokus belajar, suka mengganggu kawannya, karena dia tidak bisa menerima pelajaran, karena dia tidak sarapan kan pergi sekolah. Maka nanti sampai sekolah kita suruh dia sarapan, karena kita ada kantin sehat. Nah, setelah itu kita beri dia les tambahan atau kita buat remedial, ya. Kita buat remedial, ada khusus guru yang mengajari, mana guru yang lesnya kosong. Nah, yang lesnya kosong kita kasih tempat, itu anak dipanggil. Yang kurang mampu, contohnya calistung lah, membaca, menulis, berhitung. Nah, itu kita satukan anaknya, ada beberapa guru yang mengajari mereka. Tidak hanya itu saja, juga karakternya pun nanti akan masalah etika juga diajari sama guru yang bersangkutan, yang guru lesnya kosong. Oke, berarti ini ada 4 nih tadi yang saya tangkap dari Ibu. Pertama tadi cara Ibu memanggil orang tua ya, bisa melakukan teknik coaching Ibu dengan orang tua gitu, ya kan Bu. Ya, Kemudian yang kedua tadi Ibu menyuruh anak itu tadi untuk sarapan karena dia nggak sarapan ya. Kebetulan ada kantin sehat di sini ya Bu kita ya. Suruh. Oke, yang ketiga tadi melakukan kegiatan remedial supaya nilainya bagus dan bagus dia lagi. tidak banyak bermain. Dan terakhir tadi membimbing lah istilahnya untuk etikanya ya Bu, supaya lebih baik, terutama ya. itu etikanya lah memang. Iya memang karakternya. Karakternya itulah yang mau kita bentuk, terutama yang di IKM ini kan. Iya betul, profil pelajar Pancasila ya Bu. Iya. Nah selanjutnya nih Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Itu tadi langkah-langkahnya itulah. Kita ya. cari permasalahan anak ini apa sebenarnya. Iya. Ada lagi nggak Bu yang mau ditambahkan nih dari langkah-langkah ini kira-kira? Oh, kita pendekatan lah sama orang tuanya tadi udah ya. Kita panggil orang tuanya, dia itu anaknya kita panggil, apa penyebabnya. Ya kan, seperti ini. Itu tadi alasannya dia tidak sarapan dari rumah. Dia pergi sekolah, mamanya nggak ada di rumah. Ya kan? Nah, bahkan pakaian dia pun sudah tidak sesuai, kadang-kadang yang ada yang mau dia pakai selop. Ya kan, pakaiannya tidak lengkap.
Karena nggak diperhatikan itu Karena ya, Bu. iya, Jadi salah suka-suka satunya dia. kurangnya perhatian orang tua. Iya. Apa penyebabnya? Ekonomi. Itulah. Jadi kami itu untuk pendekatan kita panggil orang tuanya sama kita panggil anaknya. Jadi kan sejalan mereka menjawabnya. Betul, iya, Jadi betul. kita nggak mau juga mendengar dari si anak. Iya, satu pihak. Dan tidak mau juga kita mendengar dari si orang tua. Jadi harus dua-dua kita panggil, baru kita cari solusinya. Betul. Nah, kalau tadi kesimpulan tadi, kalau memang anaknya kurang mampu di pelajaran, kita buatlah remedial. Jadi saya sarankan sama guru untuk anak-anak yang kurang perhatian, tolong lebih perhatian, Betul, betul, betul. ya kan? Betul, Bu. Baik di kelas maupun lagi di halaman, lagi bermain itu harus diperhatikan. Karena kan masa depan mereka di tangan kita ini, Betul. ya kan? Betul itu, Bu. Berarti kita ini harus berpihak nih ya kepada murid ya kan, Bu? Iya, jangan kita pilih kasih, Iya, betul. ya kan? Betul, Bu. Nah itu dia. Kemudian nih, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Ya itu tadi lah efektifnya, efisiennya ya kan. Itu ya kita panggil tadi orang tuanya, salah satu itu tadi. Nah itulah dia. Karena tanpa kita panggil orang tuanya, kita tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di rumah tangganya. Kan itu kan. Nah, Berarti panggil bahkan orang tua ya. iya itulah lebih aktif, dan panggil siswanya tadi. Kita cari dulu apa penyebabnya. Kenapa seperti anak ini? Jadi kita cari solusinya. Ya kan? Nah, Kemudian, Bu, ini pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, Bu, dalam mengambil keputusan gitu sebagai ibu seorang pemimpin? ya. Gitu. Apa yang menjadi tantangan Ibu? Yang menjadi tantangan kita di sini itu salah satu seperti tadi kan ada murid yang kurang mampu. Oke. Itu jam belajarnya itu kita tambah. Sesuai dengan kesepakatan sama guru, itu ibu suruh gurunya untuk menambah waktu. Misalnya nanti jam kita tambah 1 jam pelajaran, 1 JP ya, berarti 35 menit. Biar anaknya lebih lancar, lebih mantap dia belajarnya, kita tambah waktunya. Tapi orang tuanya banyak yang keberatan. Itulah tantangannya salah satu sama kita. Itu orang tuanya keberatan, kenapa lama kali pulang anak kami. Jadi itu keberatannya ke gurunya, ke wali kelasnya. Wali kelas lapor sama ibu, maka itu ayo kita panggil orang tuanya. Ya kan, sudah ketemu kami sama orang tuanya, itulah alasan orang tuanya karena rumahnya jauh. Ya kan, jadi nggak bisa menjemput bolak-balik, ataupun dia sekalian menjemput sama abangnya yang kelas tinggi, ataupun menjemput adiknya yang kelas rendah. Jadi mereka tidak mau itu ditambah jam pelajarannya. Nah itulah. Jadi Bu, kayak misalnya tadi Ibu bilang tuh penambahan jam belajar untuk anak-anak yang kurang nih ya. Itu ditambahkan jam belajarnya itu setelah pulang sekolah. Iya, setelah di pulang luar jam sekolah. sekolah, Iya, Ibu. di luar jam sekolah. Ditambah itu Terutama kita- itu murid yang siang. Oh, murid siang aja. Kalau yang pagi nggak ada masalah. Oh, pagi nggak ada Iya. masalah kebetulan ya. Murid yang siang mungkin Siang terlalu bermasalah. lama rasa mereka capek anaknya. Iya, iya, Itulah. iya. Udah kita pun harap maklum. Kita kasih pun pengertian sama orang tuanya. Sedangkan kita ngeleskan anak aja kita bayar. Betul. Kita kan di sini tidak ada pengutipan apapun, Iya. kan memang dilarang untuk negeri ini bebas pungutan biaya. Betul. Kita tidak ada pengutipan apapun. Nah, tapi ya orang tuanya kurang setuju, ya udah, kita ngapain kita paksakan. Oke, jadi itu tantangannya Nah, ya, Bu. itulah dia. Ibu. Jadi ada juga ini tantangan kami gini. Dia murid siang, ya kan? Contohnya kami yang siang kan kelas 2, kelas 3 masuk siang. Iya. Masuk jam 11, pulang jam setengah 3. Oke. Itu pagi anaknya sudah diantar. Ada beberapa orang itu di rumahnya tidak ada kawan. Jadi orang tua ini Iya, betul. lebih aman rasa dia kalau udah sampai di sekolah. Oke. Duduklah anaknya kan. Makanya kadang ibu suruh, ayo sini nak, biar dia jadi gurunya. Ibu suruhlah duduk di luar. Jadi dia datang ke sini diajar di sela-sela waktu ada guru Iya, yang- ada guru yang lesnya kosong, ibu suruh duduk. Ayo sini nak, ambil bagus bukunya. juga. Nah, itulah dia. Itulah yang ibu lakukan, kami lakukan di sini. Bagus juga, Bu. Ada beberapa itu anak itu dia masuk siang, dia pagi sudah datang. Iya. Nah, itulah dia. Itu Dia loh budaya beragam-ragam. positif di sekolah ini ya. Itulah beda-bedanya anak-anak ini, orang tua ini. Ada satu sisi tadi keberatan dia
ditambah jam pelajaran anaknya. Satu lagi pagi sudah diantarnya anaknya karena tidak ada, lebih aman rasa dia di sekolah. Lebih aman, lebih nyaman karena banyak guru yang mengawasi. Kita pun kan nggak tinggal diam kalau udah masuk ke lingkungan sekolah, kan udah memang tanggung jawab kita itu. Tapi kan kita nggak tega, namanya dia murid kita, anak kita. Nah, itulah banyak yang seperti itu, ada sampai 3, 4, 5 orang ada. Banyak ya. Tapi bagus juga Bu kayak gitu ya. Jadi anak-anak ini datang ke sekolah pun nggak kelayapan keluyuran gitu. Terarah dia. Iya. Kita suruh duduk di depan di ruangan guru depan. Nah, kita suruh guru yang les kosong mengajarinya, ayo buka aja bukunya nak. Kalau nggak pun ibu sendiri yang turun. Keren ibu, patut dicontoh. Selanjutnya nih Bu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus tadi nih? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya ditentukan dulu, oh hari ini ada masalah gini, nantilah tentuin dulu waktu ini baru dipanggil orang tuanya gitu. Gimana? Kalau tentang penyelesaian masalah ini gini dia, seandainya ada masalah di kelas, contoh di kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 1 sampai kelas 6 lah. Ya, itu ibu anjurkan sama gurunya, kalau ada masalah selesaikan dulu di kelas. Selesaikan sama gurunya. Diselesaikan sama gurunya, tidak usah sampai ke kepala sekolah. Kalau nanti semua ke kepala sekolah, bermuara ke kepala sekolah, itu kan tugas kepala sekolah banyak. Contoh kalau tugas guru 1, itu kepala sekolah 10 kerjaannya kan. Jadi tidak semua tercover. Jadi kalau ibu bilang sama guru, selesaikan kalian aja dulu di kelas. Kalau nanti terkendala, tidak bisa terselesaikan, lapor sama saya, lapor sama kepala sekolah, ya kan? Bagaimana solusinya Bu? Oke, contoh murid tidak hadir berapa hari, udah seminggu lebih, buat dulu surat pertama untuk siswa, tidak ditanggapin. Buat surat kedua, tidak ditanggapin. Buat surat ketiga, nanti saya ikut menandatangani. Baru, enggak juga, itu panggil orang tuanya biar berhadapan sama kita. Nah, itulah dia ibu buat. Jadi apa masalah itu guru dulu ibu selesaikan, ibu suruh. Kalau ada kendala, ada masalah tidak bisa terselesaikan, baru sama saya, sama kepala sekolah. Berarti intinya ada jadwalnya ya kan? Iya. Oke. Iya. Nah, luar biasa nih. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, dikit lagi kita nih Bu. Iya, nggak apa-apa. Adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan nih Bu? Ada. Misalnya ibu mengambil keputusan sesuatu, ibu tidak mau mengambil sendiri. Ibu tetap kompromi dulu, kira-kira guru senior itu ibu panggil. Koordinasi lah ya. Koordinasi 2-3 orang, betul. Ibu panggil ke ruangan ibu. Bagaimana kalau kita buat seperti ini, cocok rasa klien, cocok rasa ibu, rasa bapak. Kalau memang sudah cocok, oh kita buat begini-gini, udah ada perencanaannya sama ibu, udah ada semua kira-kira apa-apa yang mau kita laksanakan, baru disampaikan di rapat. Ibu segala sesuatu itu ibu nggak mau mengambil keputusan sendiri. Harus kompromi dulu. Iya, kompromi. Ya? Karena kan ini untuk sekolah, kecuali untuk pribadi kita. Kok pribadi kita mah kan nggak perlu orang tahu kan apa mau kita buat. Ini kan untuk kepentingan sekolah. Jadi mereka pun harus tahu apa kegiatan yang harus mau kita buat. Betul Bu. Betul Bu. Terus Bu, terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tadi? Jadi kita kalau Ibu ambil keputusannya, kita segala sesuatu itu kita jangan mengambil keputusan secara gegabah, secara spontanitas. Itu semua harus kita pikirkan sebelum kita berbuat ataupun mengambil tindakan. Itu tadi yang seperti Ibu bilang tadi, Ibu harus musyawarah. Semarah apapun ibu tetap bisa harus mengontrol diri ibu. Nah, itulah dia. Betul Bu, luar biasa sekali nih Bu. Jadi dari wawancara kita hari ini nih dapat saya ambil nih Bu hikmahnya. Nantinya meskipun saya sekarang belum terjun jadi seorang pemimpin di instansi yang besar, ruang lingkup besar, hanya pemimpin di kelas, kan Bu, pemimpin pembelajar, tapi ini bisa jadi bekal nantinya untuk saya ke depannya. Dan saya lihat nih Bu, memang Ibu ini udah sesuai loh Bu dengan
saat ini kan kami nih belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara nih Bu. Ada di PMM juga Bu. Jadi kita ini disuruh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi memang betul kata Ibu, udah nggak zamannya lagi kita main tangan, karena zaman saat ini udah. Iya, betul, harus dipujuk. Iya, betul. Itulah Bu. dia. Baiklah Bu, karena udah di penghujung nih Bu, saya sangat berterima kasih nih Bu sama Bu Uma sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan saya mewawancarai hari ini nih Bu. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari Ibu. Semoga kedepannya bermanfaat untuk saya, dan semoga Ibu juga mendapatkan kesehatan, terus berkah karena udah memberikan ilmunya ke saya gitu Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama Ibu juga terima kasih udah dipercaya Ibu sebagai narasumber. Ya, mudah-mudahan Ibu Dila, Ibu doakan sukses. Amin. Ibu juga sehat selalu ya Bu. Iya.